Selama ini pensiun itu hanya sekitar 75% dari gaji pokoknya. Ya, nah harapannya dengan fully funded ini, dengan 100%. ada beban, kalau pegawai memilih tidak mau dipotong, tidak jadi juga dia mendapatkan 1 miliar ketika masa baktinya selesai sebagai pegawai negeri sipil. AD Channel, informasi seputar ASN dan pensiunan. Subscribe dan like video ini. Masih bersama Yeni Sucipto, tenaga ahli media Deputi 2 Kantor Staf Presiden. Pak Yeni, ini menarik sebetulnya ya. Memang kita mengharapkan pensiunan itu bisa hidup tetap pada apa istilahnya ya, konsumsinya, pendapatannya itu tidak berkurang ketika masa baktinya selesai gitu. Tapi di sisi lain juga kan ini artinya ada beban yang harus ditanggung oleh pegawai negeri gitu. Gajinya itu harus dipotong untuk iuran, ya, gitu ya. Itu apapun istilahnya ya, untuk dia pensiun nanti setiap bulan yang akan diterima. Dan kalau apa yang dikatakan sama Pak Menteri Menpan RB tadi, juga ada tabungan, artinya kan ada 2 potongan sebetulnya. Memang ini untuk masa pensiun yang lebih baik, tapi dipotong di awal itu kan itu juga harus dihitung besarannya, gitu nggak kira-kira? Kalau saya sih berpikir bahwa ini kan satu kesatuan, ya kan, dana pensiun bagian juga dari tabungan. Saya pikir kan seperti itu, ya kan. Hanya saja kemudian tapi bukan tadi? Bisa tadi saja seperti itu, karena kan kita belum tahu kemudian skema yang keluar. Yang disampaikan apa sih sama kemudian usulan dari Kemenpan RB ke Kementerian tadi Keuangan, sudah jelas. Begitu kan? Tadi udah jelas. Kalaupun memang terjadi bahwa skemanya adalah dana pensiun kemudian ada tabungan, begitu kan, otomatis ini yang kemudian dipikirkan, ya kan, iurannya itu besarannya berapa sehingga tidak kemudian ini menjadi bagian dari kegelisahan di teman-teman. Iya, karena PNS, gini kan menarik sebetulnya. gitu. Tadi sangat jelas kok yang disampaikan. Misalkan kalau untuk yang dana pensiun yang tiap bulan yang akan diterima, mungkin potongannya itu nggak bisa dipilih kan? Itu udah aturannya. Tapi kalau yang tabungan itu ada pilihan mau dipotongnya berapa. Kan itu kan memang ada 2 hal yang berbeda sebetulnya. Tapi sih tadi saya sempat mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Cahyo ya, itu sesuai keinginan dari pegawainya. Mau dipotong sekian untuk tabungan. Yang bisa diterima ketika masa pensiunnya selesai itu mencapai 1 miliar. Artinya kalau pegawai memilih tidak mau dipotong, tidak jadi juga dia mendapatkan 1 miliar ketika masa baktinya selesai sebagai pegawai negeri sipil. Enggak juga, dari formulasi yang tadi saya sampaikan di fully funded saja ya, fully funded saja, ketika dia menjadi pegawai selama 20 tahun, dia 20 sudah atau 30 tahun? 20 tahun lah, 20 kalau 30 tahun malah lebih besar. Kalau dia di usia 30 tahun masuk umpamanya, keluar di 20 tahun, dia sebulannya kemudian jika dana pensiun dan jaminan hari tua skemanya itu akumulasinya antara 5 sampai 10, dia bisa menerima di atas 1,2 miliar. Itu diterima dalam 1 kali pembayaran? Dalam 1 kali pembayaran, karena dia nabung kan setiap bulannya kan, setiap bulannya kemudian dikalikan 12 bulan dikalikan dia 20 tahun. Kalau umpamanya 5 juta dikalikan 12 bulan udah berapa? Oke, saya paham. Ya kan, gini, gitu. Dari iuran yang dipotong untuk dana pensiun yang tadinya untuk setiap bulan dia terima setelah pensiun, dan jumlahnya itu menjadi 100% seperti gajinya pada saat dia pensiun. Begitu. Nah, jumlah itukah yang menjadi 1 miliar lebih itu? Atau sebetulnya pada itu? Artinya gini, kan ini kita bedakan antara ketika dia menerima pas pensiun dapat 1 miliar, 1 miliar, atau dibayarkan tiap bulan. 1 miliar itu dibagi dalam tiap bulan itu. Ya, gini, hitungan setiap bulan itu kan istilahnya kan ditabung di yang dulunya Asabri menjadi Taspen, gitu kan, di situ diakumulasi per bulannya kemudian dipotong di situ, ya kan, APBN kemudian ikut kontribusi di situ, ya kan, setiap bulannya, ya kan, dikalikan berapa, 12 bulan dikalikan 20 tahun, rata-rata sudah kemudian dia menerima ketika dia
pensiun gitu loh. Oh 1,2, oh 1,5, oh saya dapat segitu. Langsung? Gitu loh. Iya, kan dia sudah menabung dalam waktu 1 bulan itu. Oke, iya itu kan? maksud saya. Iya, maksudnya gitu. APBN istilahnya sudah nyicil, iuran sudah nyicil gitu loh. Tidak kemudian di belakang kemudian diberikan begitu saja, tapi kan skema itu sudah diatur gitu loh, ritmenya. Betul, Iya kan? maksud saya angka 1 miliar atau mungkin lebih dari 1 miliar itu, apakah dia terima satu kali blek 1 miliar? Oh ya. Atau sebetulnya anggaran yang 1 miliar atau lebih itu akan diberikan dicicil tiap bulan sampai masa sampai masa kerja ketika pensiun dikasih. Kan begitu. Sama dengan saya gitu kan. Enggak dikasihnya itu Ya pada saat pensiun. langsung semuanya? Iya dong, karena Langsung kan sudah semuanya? diakumulasi begini. Oke. Dalam sistem transparansi, kini kan sudah membangun pirantinya di Taspen, ya kan? Di Taspen itu teman-teman PNS sudah bisa kemudian mengupdate berapa sih potongan yang kemudian diambil dari Betul. APBN, berapa kontribusi dari APBN dia dapat bulan ini, ya kan? Tapi kan itu tidak bisa diambil begitu saja, Betul. ya kan? Tetapi itu akan diambil ketika dia masa kerjanya habis, kan Pensiun. begitu? Pensiun. Oke. Ya. Nah, pilihan PSU Go sama fully funded ini sekarang sudah ditetapkan belum? Kalau fully fundednya belum, Belum. ya kan belum berjalan karena PP-nya belum Bukan, ada. sudah disepakati belum? Kalau presiden sudah setuju, tinggal kemudian harus kemudian skemanya gitu kan secara operasionalisasi, coba kemudian Kementerian Keuangan sudah selesai atau belum, kemudian baru menurunkan oke. itu. Kalau kemudian kita salah menghitung, nanti kan juga akan menjadi sebuah kebijakan yang akan salah. Nah, kalau soal tabungan yang tadi disebutkan sama Pak Menteri, apakah itu juga dibahas? Ya saya pikir ini akan menjadi sebuah skema yang akan dibahas di Kementerian Keuangan. Kita kan menunggu kemudian hasil akhir dari Kementerian Keuangan seperti apa. Karena tabungan yang tadi disebutkan, yang saya tangkap, ini bukan bicara soal PSU Go atau fully funded, karena ini adalah tabungan dari pegawai sendiri. Nah, itu yang dikelola kemudian oleh Taspen. kita tunggu kan gitu. Baik. Karena kan kalau kita memahami di tahun 2018 ketika ada fully funded itu yang penting ada bisa mengcover dana pensiun dan jaminan hari tua. Ya kan, untuk kemudian mengarah kepada perhitungan skema yang kemudian diinginkan gitu loh, skema yang diinginkan ketika dia menerima pensiun dan tidak membebani APBN, intinya seperti itu. Oke, tapi bukannya selama ini memang pensiun itu pasti akan membebani APBN, dan itu sampai kapanpun akan begitu. Iya, tetapi pembekakannya tidak kemudian, ya kan, rata-ratanya peningkatannya tidak terus signifikan gitu dan loh. Peningkatannya itu yang sekarang menjadi tanggungan dari pegawai negerinya. Betul, karena kan selama ini kan yang tadi saya sampaikan, PSU Go itu murni dari APBN, tidak ada iuran gitu loh, tidak ada iuran yang dikeluarkan dari teman-teman PNS gitu loh, sehingga ketika dia menerima dia kecil gitu loh, ya kan? Ketika skema ini dijalankan gitu kan, ada APBN, ada iuran. Ketika belanjanya naik gitu kan, belanja pegawai atau yang diterima setiap bulannya naik, otomatis kemudian berpikir oke, iuran kemudian ada, ya kan? Itulah yang kemudian ada kombinasi. Betul, gitu loh. Kalau selama ini pensiun itu hanya sekitar 75% dari gaji pokoknya. Ya, nah, harapannya dengan fully funded ini, dengan ada beban kepada pegawai juga, itu penerimaannya 100% dari gajinya. 100% dari total gajinya. Kemarin statement Pak Kamru Samad adalah Bu Sri Mulyani ini membuat gaduh pernyataannya. Silakan untuk membuat gaduhnya ini seperti apa terkait dana pensiunan PNS yang disebut membebani negara, Pak Kamru Samad. Jadi Mas Gilang, sebetulnya kan kita sama-sama menyadari tantangan utama kita hari ini, bangsa Indonesia, adalah menuntaskan proses pemulihan ekonomi. Justru Menteri Keuangan mengeluarkan pandangan tentang dana pensiun ya yang dinilai membebani negara. Tentu ini adalah beban negara. Kenapa menjadi beban negara? Karena sumber daya manusia ASN tersebut, baik PNS yang ada di desa, di kelurahan, di kecamatan, di kabupaten, sampai tingkat pusat di kementerian dan lembaga, ASN yang ada di TNI dan Polri, telah mengabdikan dirinya, telah mendedikasikan dirinya, waktu, tenaga, pikiran, dan usianya, serta karyanya untuk berkontribusi melayani rakyat sebagai aparatur negara. Ini yang harus disadari. Maka di zaman Pak Harto dulu, PNS itu betul-betul adalah
satu entitas masyarakat Indonesia yang mendapatkan cukup banyak fasilitas. Ada perumahan, ada berbagai macam program-program lain, sampai anak-anaknya, bahkan berasnya waktu di zaman Orde Baru itu juga disiapkan, Mas Gilang. Artinya apa? Kenapa? Hubungannya dengan sekarang dan hari ini, hubungan dengan reformasi birokrasi kita, karena kita memerlukan SDM-SDM yang komit terhadap penuntasan reformasi birokrasi. Nah, kalau pensiunan mereka yang nilainya per orang itu tidak seberapa, kemudian dinilai membebani negara, padahal puluhan tahun, rata-rata 30 sampai 40 tahun pengabdian mereka. Nah, waktu 30-puluhan tahun itulah yang kemudian negara memberikan penghargaan bahwa tunjangan mereka harus diberikan jaminan di usia pensiun. Jadi ada penghargaan oleh negara terhadap masyarakat yang sudah mengabdi sebagai aparatur negara. Itu dulu konteksnya. Baru kemudian kita lihat angka, kita lihat nilainya, ya, kita lihat beban APBN-nya. Nah, kita lihat kondisi keuangan negara. Jadi 2.800 triliun itu dari mana? Tahun berapa? Dan untuk kemana saja? Kan itu juga kalau dibayangkan kalau pensiunan tersebut mendapatkan tunjangan 3-5 juta per bulan, misalnya, ada yang 1 juta lebih malah, mereka dapat tunjangan, Mas Gilang, mereka langsung ke pasar belanja. Kan begitu. Mereka belanja, dia beli berbagai macam kebutuhan bulanan mereka, itu juga bagian dari penggerak ekonomi yang mendorong sektor real. Lalu di mana? Di mana kerugian negara jika itu terjadi? Kan tidak ada kerugian. Menjadi beban tugas kita yang sedang mengemban amanah, baik di eksekutif maupun di parlemen, memikirkan supaya bisa berkelanjutan. Bahkan di negara-negara maju, lebih dari itu mereka mendapatkan sarana dan prasarananya, termasuk jaminan sosial, bukan hanya jaminan hari tua saja, tetapi jaminan sosial dalam arti termasuk kesehatan dan seterusnya, itu juga mereka mendapatkan lebih dari apa yang sepatutnya. Nah, kalau merujuk pasal 6 ayat 1 PP nomor 25 tahun 1981 yang kemudian diubah di PP nomor 20 tahun 2013 tentang asuransi sosial PNS. PNS kan diwajibkan membayar iuran sebesar 8%, Mas Gilang. Ya, dari penghasilan per bulan selama menjadi PNS. Jadi 8% per bulan selama menjadi PNS. Nah, dari skema inilah kemudian dibagikan lagi dalam bentuk dana pensiun dan JHT yang dikenal dengan skema pay as you go. Nah, inilah yang harus dijelaskan. Jadi ini juga adalah tabungan mereka, hak mereka yang di-give oleh negara, kemudian dikumpulkan dan dikelola oleh negara melalui dana pensiun, kemudian dikembalikan ke mereka. Nah, karena itu di dalam industri keuangan kita, Mas Gilang, ada namanya dana pensiun, ya, di dalam IKNB, industri keuangan non-bank. Ya, pengelolaan dana pensiun itu harus dikelola dengan baik. Nah, dasarnya berasal dari peraturan pemerintah. Nah, yang terakhir direvisi 2013, 8% dari pendapatan mereka setiap bulan dikumpulkan, dikelola oleh dana. Nah, inilah yang harus kita sadari. Karena itu saya mohon sekali, tadi kita bertemu dengan Menteri Keuangan, saya sempat menyapa juga beliau. Kita juga menyampaikan tentang hal itu. Kita pakai skala prioritas. Skala prioritas apa sih sekarang? Skala prioritas kita adalah mengurangi kemiskinan ekstrim yang sekarang meningkat di Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, dan Jakarta. Itu prioritas kita. Nah, skema penyelesaiannya gimana? Kok ini yang sudah existing berjalan, kok diwacanakan menjadi beban negara? Berapa juta purna bakti kita sekarang ini sedih mendengar, ya,
pernyataan-pernyataan seperti itu. Sebab apa yang mereka peroleh sebetulnya adalah hak mereka yang diatur di dalam PP, lalu kemudian dikumpulkan, dikelola, dan dikembalikan kepada mereka. Jadi tidaklah menjadi beban, karena sepatutnya memang sudah teralokasi ketika dibayarkan gajinya setiap bulan. Begitu Mas Gilang. Baik, artinya ada pengelolaan yang mungkin dirasa pemerintah ini tidak tepat seperti itu, dan apakah nantinya ketika dari PS Jugo kemudian diganti dengan fully funded ini akan lebih memudahkan Pak berbicara di luar skala prioritas yang tadi Bapak sampaikan ketika sudah membahas mengenai skema pensiunan ini? Jadi bahkan di zaman Mas Gilang, di zaman Pak Harto dulu ada, ingat nggak, ada ban tabungan pensiunan negara. Ingat nggak? Jadi begitu concernnya negara memikirkan, sampai instrumen pengelolaan pembiayaannya pun dibuatkan satu bank, perbankan yang khusus untuk melayani itu. Karena pemerintah mungkin waktu itu sudah memproyeksikan bahwa ini akan terus tumbuh berkembang, maka harus dikelola supaya produktif. Nah, jadi yang Mas Gilang sampaikan itu betul sekali. Harus kita lihat pengelolaannya. Dana pensiun BUMN ada di mana? Dana pensiun TNI ada di mana? Dana pensiun Polri ada di mana? Dana pensiun ASN ada di mana? Siapa yang kelola? Bagaimana manajemen pengelolaannya? Nah, ini satu hal yang berbeda, bukan menjadi beban negara. Nah, jadi ini soal pengelolaan, bagaimana cara menempatkan, mengelola dana itu supaya produktif dan justru bisa memberikan nilai tambah, value add